Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita memulai kajian kita, yaitu kajian rutin di Balubait TV dengan bahasan tentang tata cara sholat, ada informasi ya teman atau jamaah kita ya yang sedang sakit dan sekarang sudah ya dirawat beberapa hari ya di rumah sakit, yaitu Patri. Ya, kita doakan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, semoga Allah menyembuhkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan kesulitannya. Allahumma anta rabb, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi. As'alukal azima rabbal arshil azim an yashfiyahu, as'aluhal azima rabbal arshil azim an yashfiyahu, la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Allah mengangkat penyakitnya dan segera menyembuhkannya, Allahumma amin. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan tentang belajar tata cara sholat. Di pertemuan yang lalu telah kita membahas cara dari duduk di antara dua sujud, baik itu posisi tangan, kemudian posisi kaki, dan juga lamanya dan pandangan atau arah pandangan mata ketika duduk di antara dua sujud. Adapun sore hari ini kita akan melanjutkan tentang doa. Doa apa yang bisa kita baca ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita mendirikan sholat, yaitu dalam posisi duduk di antara dua sujud. Karena doa yang kita panjatkan ketika duduk di antara dua sujud, ini adalah diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sehingga kita tahu bahwa sholat itu bukan hanya gerakan semata, perpindahan dari gerakan ke gerakan yang lain semata, tetapi di dalamnya penuh dengan doa. Dari mulai seorang yang berdiri sampai ruku, sujud, sampai duduk di antara dua sujud, kita diajarkan untuk berdoa. Dan sholat ini bukan hanya sekedar gerakan yang berpindah dari gerakan yang lain, bukan hanya gerakan ya perpindahan gerakan ke gerakan yang lain saja, tetapi apa? Tetapi di dalam sholat yang kita lakukan, sholat yang kita dirikan dalam setiap hari yang minimal 5 kali, maka di sana ada penuh dengan doa. Di antara doa yang diajarkan kepada kita adalah doa ketika kita duduk di antara dua sujud. Setelah kita tahu posisi, sifat atau cara di dalam duduk di antara dua sujud,
maka kita diperintahkan untuk berdoa. Apa doanya? Kita akan sebutkan sore hari ini, yaitu dengan dua doa yang bisa kita baca. Ada dua doa yang bisa kita baca. Doa yang pertama, silakan bisa dicatat, biar dihafal dan diingat, kemudian bisa diamalkan ketika kita sholat. Ketika kita belajar doa sholat di waktu setelah asar, maka ketika sholat maghrib kita bisa amalkan. Ketika kita belajar sholat setelah maghrib, maka di sholat isya kita bisa amalkan. Ya, maka ilmu sholat ini sangat apa? Sangat penting. Kenapa? Karena setiap hari kita amalkan. Ya, berbeda dengan ilmu tentang ya zakat. Zakat, seorang yang ya diwajibkan zakat itu dia akan mengamalkan ketika memenuhi dua syarat. Di antara syaratnya ketika sudah ya mencapai nisab dan sudah satu putaran satu haul. Sehingga orang yang tidak sampai kepada syarat ini, dia tidak ada kewajiban melaksanakan zakat. Berbeda dengan sholat, maka sholat ini kita belajar di waktu siang, maka sore bisa kita amalkan. Ketika kita belajar di waktu sore, maka ketika malam bisa kita amalkan. Ketika kita belajar sholat ketika waktu malam, maka pagi bisa kita amalkan. Apa doanya? Rabbi firli, Rabbi firli. Ya, di sini disebutkan ya dengan mengulang dua kali. Ya, boleh untuk apa? Boleh untuk lebih. Ya, yaitu Rabbi firli, Rabbi firli. Apa artinya Rabbi? Ya Allah. Ighfirli, ampunilah dosa-dosaku. Rabbi ighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Nah, ini doa yang pertama yang bisa kita baca dan bisa kita ulang dalam setiap kita sholat, ya, dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Hadis ini atau tentang doa ini disebutkan oleh Imam An-Nasa'i. Disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Hudzaifah. Ketika menerangkan tentang tata cara sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaq'udu fi ma baina sajadataini nahwan min sujudihi wa kana yaqulu rabbighfirli rabbighfirli. Hudzaifah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika posisi di dalam sholat duduk di antara dua sujud, ya, nahwan min sujudihi, sebelum Rasul sujud yang kedua kali, ya, menuju sujud yang kedua, kan karena duduk di antara dua sujud. Setelah sujud yang pertama, nah ini doanya sebelum sujud yang kedua. Wa kana yaqulu, di mana Rasul ketika itu berdoa. Apa doanya? Rabbighfirli rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah aku. Ini artinya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari doa yang pertama ini, doa duduk di antara dua sujud ini, yang bisa kita ambil pelajaran adalah, ya, kita dianjurkan membaca doa tadi. Ya, doa apa tadi, Bu? Coba diulangi. Rabbighfirli rabbighfirli. Iya. Rasul mengajarkan kepada kita doa ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian
Di dalam doa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar kita selalu meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Setiap kita tentunya banyak dosa yang sudah kita lakukan. Baik dosa yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Baik dosa dari ucapan-ucapan yang kita keluarkan ataupun dari dosa-dosa perbuatan yang kita lakukan. Baik itu dosa mata yang setiap hari kita gunakan. Baik itu dosa yang kita lakukan dengan tangan kita. Ataupun dosa yang kita lakukan dengan telinga kita. Ataupun dosa-dosa yang kita lakukan dengan anggota badan yang Allah berikan kepada kita ini. Sehingga kita diperintahkan untuk berdoa dan meminta agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa? Karena hanya Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Dan ampunan dosa itu cuma ada dua. Pertama adalah ketika di dunia kita meminta kepada Allah agar Allah meringankan dosa-dosa kita. Dengan apa di antaranya? Dengan berdoa. Adapun dosa-dosa yang kita lakukan ketika di akhirat nanti bukan dengan doa kita, bukan dengan apa? Dengan seperti ini kita berdoa. Tetapi di hari kiamat nanti dosa-dosa yang kita lakukan digugurkan dengan siksaan. Karena siksaan akhirat nanti menggugurkan dosa-dosa kita. Tentunya kita menginginkan agar kita jangan sampai menjadi orang yang mendapatkan siksa nanti hari kiamat atas dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini. Sehingga kita diperintahkan berdoa. Dan berdoa yang paling utama ketika kita dalam keadaan sholat. Doa di mana kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang di mana paling dekat posisi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah di dalam sholat kita. Dan itu ada di dalam sholat kita. Dan kita banyak dosa yang kita lakukan. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk meminta diampuni dosa-dosa yang kita lakukan, Rasul telah diampuni dosa-dosanya. Rasul telah diampuni dosa-dosanya. Tetapi kenapa Rasul berdoa dengan ini dan mengajarkan ini? Karena Rasul sayang kepada umatnya. Rasul sangat pengasih kepada umatnya sehingga mengajarkan kepada umatnya agar berdoa agar diampuni dosa-dosanya. Karena yang berhak mengampuni dosa-dosa kita bukan manusia, bukan Rasul, bukan malaikat, bukan para nabi, tetapi yang mengampuni dosa-dosa kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kalau kita hitung sudah memenuhi di dalam catatan-catatan kita. Seandainya dosa yang kita lakukan itu seperti bau busuk, maka tidak ada orang yang mau dekat dengan kita. Allah masih menutup dosa-dosa kita. Seandainya dosa-dosa yang kita lakukan itu seperti bau busuk bangkai, semakin banyak kita melakukan dosa dan maksiat, maka akan semakin bau busuk di dalam jasad kita. Tentunya tidak ada orang yang mau dekat dengan kita. Tetapi Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah masih menutup dosa-dosa kita jemaah. Sehingga kita diperintahkan untuk banyak berdoa. Di antaranya ketika kita sholat duduk di antara dua sujud, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku.
Ini adalah doa yang pertama yang bisa kita amalkan, yang bisa kita baca di dalam sholat kita. Kemudian doa yang kedua. Doa yang kedua yaitu doa ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Saya ulangi. Di sini ada 5 kalimat. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Saya ulangi yang ketiganya. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Coba diulangi. Wa'afini warzuqni. Naam. Apa artinya? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, sayangilah aku. Wahdini, berilah aku istiqomah atau hidayah. Istiqomah dan hidayah. Wa'afini, jagalah aku. Warzuqni, dan berilah aku rizki. Dan berilah aku rizki. Ini artinya. Tentang doa di antara dua sujud yang kedua ini disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bagaimana Rasul ketika sholat membaca doa ini ketika duduk di antara dua sujud. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoi keduanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajadatain. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud, maka beliau membaca doa Rabbighfirli. Di sana ada riwayat yang lain dengan Allahumma ghfirli. Jadi ya boleh Rabbighfirli, atau yang kedua Allahumma ghfirli. Artinya sama. Rabbighfirli sama Allahumma ghfirli itu artinya sama. Ya, artinya sama, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Kemudian Allahumma ghfirli atau Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi doa yang kedua ini Rasul menambah. Ya. Boleh kita menambah dari doa yang pertama. Doa yang pertama hanya satu kalimat dengan mengulang Rabbighfirli. Adapun yang kedua ini Rasul menambah, ya, dan boleh kita amalkan doa ini. Di sana ada tambahan juga wajburni, juga ada tambahan riwayat yang lain disebutkan ada tambahan wajburni. Ya, tapi kita mengambil riwayat yang tadi kita sebutkan. Yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau saja seorang nabi yang Allah telah mengampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar, baik dosa-dosa yang telah dikerjakan atau yang akan datang, Allah telah mengampuni dosa-dosa para nabi. Itu saja Rasul mengajarkan kepada kita bahkan berdoa
agar dosa-dosanya diampuni. Kenapa Rasul padahal dosa-dosanya sudah diampuni, Rasul tetap masih berdoa agar dosa-dosanya diampuni? Maka ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Rasul telah diampuni di dalam dosa-dosanya, tetapi beliau di dalam sholatnya memiliki keutamaan, bahkan semangat yang luar biasa. Sampai pernah istrinya mengatakan, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shallat hatta tafattarat hatta idza wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla hatta tafattarat qadamah. Kata istrinya Ummu Salamah, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat sampai ya banyak dan ya panjang sholatnya sampai beliau mengatakan kakinya itu bengkak. Kakinya bengkak karena panjang sholatnya. Padahal dosa-dosanya sudah diampuni. Kemudian Rasul ditanya, wahai Rasul, engkau telah diampuni dosa-dosanya. Allah telah mengampuni dosa-dosamu baik yang telah dilakukan atau yang akan datang. Tetapi kenapa engkau di dalam ibadahnya seperti ini? Ya, maka Rasul mengatakan, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur.